Menikah? Tanyaku kaget. Kapan mau nikahin aku? Aku butuh kepastianmu, Mas. Jelas Hasna. Aku memalingkan kepala ke depan. Bukannya menikah itu membutuhkan persiapan yang matang. Sedangkan saat ini, aku belum memiliki itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Menikah? Tanyaku kaget. Iya, kapan mau nikahin aku? Aku butuh kepastianmu, Mas. Jelas Hasna. Aku memalingkan kepala ke depan. Bukannya menikah itu membutuhkan persiapan yang matang. Sedangkan saat ini, aku belum memiliki itu semua. Mas, panggil Hasna. Aku tidak menjawab. Sekedar menoleh singkat, lalu kembali memandang ke depan. Ayolah, aku tahu kamu memikirkan kondisimu, kondisi keluargamu. Tapi mau sampai kapan, Mas? Tanya Hasna kecewa. Atau kamu tidak yakin karena masa laluku? Tanya Hasna. Bukan begitu, aku hanya belum siap. Tukas Hasna menyeringai. Aku tahu jurus andalan wanita ini. Memang, kami bertemu dalam kondisi terpuruk. Aku, si laki-laki miskin, sedang Hasna perempuan yang hampir hilang arah. Capek aku ngomong sama kamu. Sudah begini saja, aku beri kamu seminggu untuk memikirkan semuanya. Dan ingat, ini yang terakhir. Aku sudah acap kali membicarakan masalah ini. Atau lebih baik kita akhiri saja semuanya. Permisi, ucap Hasna langsung melenggang pergi. Danis bergeming, tak kuasa menahan Hasna yang sudah berjalan menjauh. Menikah? Apa mungkin? Kataku tersenyum hampa. Kuangkat pantatku, segera beranjak dari tempat ini. Ada satu tempat yang selalu kukunjungi ketika batin ini terasa begitu berat. Beberapa waktu kemudian, aku sudah sampai di satu tempat yang hampir 3 bulan tak pernah kukunjungi. Bergegas kulangkahkan kaki, tak memperdulikan genangan air berlumpur yang mengotori celana jeans dan sepatuku. Gimana kabarmu? Enak tidur di sana? Tanyaku kepada kubur mendiang saudara kembar perempuanku. Tes. Aku mendongak. Kurasakan tetes air hujan mulai mengenai wajah. Langit di atas begitu kelabu, seolah merefleksikan perasaanku saat ini. Aku bukan tipe orang yang mudah larut dalam perasaan. Tetapi apa yang kualami saat ini bukan hanya menyangkut diriku saja. Aku kembali menatap ke arah makam. Hasna minta untuk segera dinikahi, tapi aku masih belum siap untuk semuanya. Aku takut tidak bisa membahagiakannya. Aku takut meninggalkan orang tua kita, ucapku parau. Aku terus saja mengutarakan isi hatiku. Sudah tak terbendung lagi berapa banyak air mata yang turun dari mata ini. Di saat seperti inilah, aku tak perlu menyembunyikan semuanya. Biarlah perasaan ini tumpah, melesak keluar bersama air mata bercampur air hujan. Hingga aku merasakan air hujan berhenti seketika. Boleh, wis wayah surup. Pulang, sudah mau maghrib, kata seorang perempuan tua. Aku kaget, langsung bergerak mundur sampai jatuh terjengkang. Beruntungnya, tidak ada batu nisan di belakangku. Siapa dia? Kenapa tak kusadari kehadirannya?
Seorang wanita tua berbalut baju kusam dengan rambut yang sepenuhnya memutih. Tanpa menunggu jawabanku, perempuan itu bergerak meninggalkanku dengan keterkejutan yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa kamu, Dan? Tanya ibu terkejut saat melihat tubuhku kotor penuh lumpur. Kepleset tadi, jawabku. Kepleset di mana? Kebiasaan kamu. Sudah tua, masih saja gak bisa hati-hati, omel ibu. Beginilah keluarga kecilku. Aku dibesarkan dari keluarga yang begitu sederhana. Bapak yang sekarang kupanggil ayah merupakan suami kedua dari ibuku. Sedang bapak kandungku, entahlah, aku tak tahu keberadaannya. Bahkan sedari kecil aku tak pernah melihat wajahnya. Saat kutanya ibu pun, dia selalu mengatakan kalau beliau sudah meninggal. Tetapi saat kutanya di mana makamnya, ibu tak pernah memberikan jawaban yang pasti. Ayah tiriku, tenang, dia orang yang baik, orang yang mau merawatku dan saudara kembarku hingga saat ini. Alah, Minah, anak baru pulang kok diomelin. Danis, mandi dulu baru makan, ucap Ayah Hamid. Aku mengangguk, bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung membersihkan tubuh yang penuh dengan lumpur. Selepas mandi, aku menghampiri mereka di ruang keluarga, berniat mendiskusikan perihal permintaan Hasna. Beneran sudah siap? Tanya ayah dengan nada mengejek saat aku selesai menceritakan kegundahanku. Gak tahu, gimana sih rasanya menikah? Tanyaku kepada ayah. Enak sih, kalau tahu enaknya seperti itu, dari SD mungkin ayah nikahin ibumu, kayak ayah. Jadi gak ada aku dong, gerutuku. Kamu itu masih muda, bukannya ibu tidak merestui. Tapi, apa tidak lebih baik kamu mematangkan keuanganmu dulu? Tanya ibu. Aku tak langsung menjawab. Itulah yang terjadi saat ini. Bukan aku tidak mau menikahi Hasna, akan tetapi dengan kondisi ayah yang sudah tidak bekerja, sedang ibu juga hanya sekedar buruh serabutan, membuatku berpikir sejuta kali untuk memutuskan. Aku ingat betul saat dimana Diana kejang di depan mataku. Ingatan bagaimana kami tidak bisa menyelamatkannya karena kondisi yang serba kekurangan. Jujur saja, aku tidak mau semua itu terulang. Meski Hasna jauh lebih cukup dari materi, tapi sebagai laki-laki, aku tak mau berpangku tangan kepadanya. Hasna kasih kamu waktu 1 minggu kan? Tanya ibu. Aku mengangguk. Pikirkan baik-baik ya, Le. Ucapnya langsung beranjak dan mengelus kepalaku lembut. Aku diam cukup lama, terbenam dalam kekalutan. Andai aku punya banyak uang, mungkin semua ini tak akan pernah terjadi. Coba sini beritahu ayah, betonnya si Hasna, ucap Ayah Hamid. Buat? Tanyaku bingung. Ya biar ayah tahu kamu itu cocok apa enggak sama si Hasna. Kalaupun tidak pas, nanti bisa kita lakukan beberapa lelaku, jelas ayah. Kuturuti saja ayah. Dan memang dia seperti itu sedari dulu. Ia selalu memperhitungkan semuanya dengan hal-hal berbau weton. Segera aku beri tanggal lahirnya. Biarlah ayah sendiri yang mencari weton pastinya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kalau mantap ya nikahin saja toh, ucap ayah langsung beranjak mengikuti ibu masuk ke dalam kamar. Kurebahkan badan di sofa tua ini. Rasanya begitu rileks. Semua otot seperti lepas dari tempatnya. Ku ambil gawai. Biasanya Hasna selalu mengirimkan pesan di waktu seperti ini. Tetapi sepertinya ia benar-benar memberikanku waktu untuk berpikir. Ku terawang jauh ke belakang,
mengingat setiap detail kenangan dengan Hasna. Sudah sekian lama aku menjalani hubungan dengannya. Berbagai macam kenangan indah muncul silih berganti, membuat bibirku tersenyum simpul. Tetapi itu hanya sementara. Ingatan lain datang sama cepatnya. Memori kelam di mana Hasna meneriakiku dengan air mata yang terus mengalir. Salahku? Mau tahu di mana kesalahanku? Aku percaya denganmu, selalu menomorsatukan dirimu. Tapi apa? Di dalam pikiranmu hanya ada pekerjaan yang tak pernah menghasilkan itu. Begitulah kalimat yang wanita itu ucapkan. Saat aku memergoki memiliki hubungan dengan laki-laki lain, marah. Tentu saja aku marah, tetapi aku begitu lemah di hadapannya. Aku tahu masa lalunya, perjuangannya untuk melanjutkan hidup. Bahkan sudah tak terhitung lagi berapa kali dia membantuku dalam kesulitan ini. Aku menghela nafas. Memang sepertinya aku harus meminta bantuan semesta untuk mencari jawaban dari kegundahan ini. Segera aku bangkit, berniat mengambil air wudhu di kamar mandi. Namun seketika langkahku terhenti. Hihihi, cantik mbak, pasti Danis terpukau. Aku berbalik, menatap ke arah pintu kamar yang selama ini terkunci rapat. Diana, ucapku lirih. Langsung saja aku melangkah cepat, membuka pintu kamar itu. Aku berdiri mematung, tak bisa berkata, saat mendapati dua wanita sedang bercengkrama satu sama lain di depan cermin. Mbak, cantik mbak, aku gak sabar sampai hari pernikahanmu dengan Danis tiba, ucap Diana tersenyum. Ah, kamu ini kayak gini masa cantik sih, ucap Hasna dengan tawa cekikikan. Aku terus memperhatikan mereka. Sekian lama aku merindukan sosok Diana. Berulang kali aku berharap ia menemuiku bahkan dalam mimpi, sampai tak menyadari kalau ini bukanlah kenyataan. Hasna duduk di depan cermin, menggunakan setelan baju pengantin yang begitu cantik. Sedang Diana menggunakan rok terusan selutut. Aku mulai melangkah. Sepertinya mereka tidak menyadari keberadaanku, hingga Diana menolehkan kepalanya ke pintu. Ia tersenyum, menghampiri dan langsung menarikku ke Hasna. Cantik kan Dan? Ucap Diana antusias. Aku mengangguk, tak melepaskan pandanganku ke arah Diana. Kamu beneran Diana? Ucapku lirih. Ia mengangguk. Gimana? Hasna cantik kan? Ucapnya sekali lagi. Iya, cantik kok, ucapku tanpa menoleh ke arah Hasna. Plak! Tiba-tiba saja Diana menamparku dengan keras. Dia calon istrimu. Jangan menatapku seperti itu, bentak Diana. Terdengar suara tangisan. Hasna menangis dengan menangkupkan kedua tangannya di wajah. Entah apa yang membuatnya sedih sampai terisak seperti itu. Hasna, ucapku mencoba menarik tangannya. Ia bergeming terus menangis. Bahkan suaranya semakin terdengar kencang. Kutolehkan kepala ke arah Diana, memohon untuk membantu menenangkan perempuan ini. Tetapi malah yang kulihat sesuatu yang mengerikan. Wajah cantik Diana berubah menjadi buruk rupa. Kulitnya sepucat mayat, rambut panjangnya berantakan, dan satu hal yang paling mengerikan, terdapat pisau dapur yang menancap di sisi lehernya. Eling lan waspodo, ingat dan waspada, ucap Diana lirih. Aku mundur, takut dengan makhluk ini. Siapa dia? Kenapa Diana menjadi seperti itu? Mas, ucap Hasna. Seketika aku menoleh ke samping, mengeluarkan jeritan tak bersuara.
Sama dengan Diana, rupa Hasna juga berubah mengerikan. Sorot matanya tajam, dengan darah mengalir deras menggantikan air matanya. Hasna melangkah ke arahku. Ia menggelengkan kepalanya sambil mengangkat tangan busuknya, memintaku untuk mendekat. "Mas, kenapa? Kenapa selalu menghindar?" bisik Hasna parau. Aku menggeleng. "Mas, bukannya kamu ingin sekali menikahiku? Kenapa terus menghindar?" tanya Hasna sekali lagi. "Ayo mas, aku sudah mengharapkanmu. Mas!" ucapnya membentak keras sekali. Aku mengerjap, mengedarkan pandangan dengan panik. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucapku langsung bangkit. Ku ambil gelas di atas meja, langsung ku minum banyak-banyak. "Apa artinya?" tanyaku kepada diri sendiri. Tak pernah selama ini aku memimpikan Diana. Kenapa dia hadir dengan kondisi seperti itu? Dan kenapa Hasna memakai pakaian pengantin? "Kenapa kamu?" tanya bapak saat ia masuk ke ruang keluarga. Segera aku ceritakan mimpi yang barusan ku alami. Ayah mendengarkan dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Nah kan, barusan ayah hitung nih, weton kalian itu tidak cocok. Kalau tetap mau menikah dengan Hasna, kita mesti lakukan ruatan," ucap ayah. Inilah yang aku tidak pernah sukai dari ayah. Segala sesuatunya selalu disangkut pautkan dengan klinik. Entah itu hari lahir, mati, bahkan sampai ayam berkokok pun ia tafsirkan dengan hal tersebut. "Wes, tidak perlu khawatir. Kasihan loh Hasna kalau kamu gantung seperti itu. Kamu pasti juga sakit hati toh kalau Diana diperlakukan seperti itu," tanya ayah. Aku menggeleng. Tanpa ragu, ku ambil gawai yang terjatuh di lantai. Jariku dengan lincah menulis sebuah pesan singkat untuk Hasna. "Kita menikah." Sementara itu, aku sudah memutuskan untuk menikahi Hasna. Persiapan pernikahan dilakukan dengan cepat. Justru ayah Hamid yang terlampau antusias. Maklum, mungkin karena Hasna bakal menjadi calon mantu satu-satunya. Terlebih memang ayah begitu sayang denganku. Beberapa hari menjelang pernikahan, terjadi sedikit perseteruan antara aku dan ayah. Dia memaksaku untuk melakukan segenap ritual, tetapi aku masih tak setuju. Jelas bukan? Karena bagiku, ritual seperti itu tidak ada gunanya sama sekali. Buat apa toh ya? Yang penting kan doanya. Urusan kedepannya itu kan sudah takdir Tuhan, ucapku. Loh, ya ini kan bentuk ikhtiar. Karena weton kamu dan Hasna itu tidak cocok. Harus diruat biar tidak terjadi hal yang buruk, ucap ayah Hamid. Aku itu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu ya, ucapku enteng. Tampak raut wajah ayah begitu jengah. Untuk pertama kalinya, ia memandangku meremehkan. Sudahlah mas, ikuti saja saran ayah. Toh ritualnya juga tidak berat toh. Kan nanti aku juga ikut. Iya toh ya? Ucap Hasna memandang ke arah ayah. Iya Dan, kamu itu kan anak ibu satu-satunya. Lakukan saja toh, demi kebaikanmu loh. Imbuh ibu. Sungguh menyebalkan. Aku paling tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Lihat saja mereka di zaman modern seperti ini masih percaya dengan hal-hal klinik seperti itu. Tapi ucapku namun dipotong oleh Hasna. Mas, aku tidak mau loh anakku kena tulahnya, ucap Hasna sambil mengusap perutnya. Aku mengeritkan alis. Anak, ibu mendahului. Maksudnya nanti kalau kita sudah punya anak, ucap Hasna cepat. Ku hela nafas panjang, hanya sekedar mengangguk. Percuma saja mendebat mereka semua. Bagiku saat ini, yang terpenting adalah pernikahanku berjalan lancar.
Beberapa hari kemudian, ayah sudah menyiapkan semua keperluan untuk ritual kami. Dia menjabarkan semua hal yang harus dilakukan selama ritual ruatan itu berlangsung. "Beneran harus seperti ini ya?" tanyaku bingung ketika mendapati aku dan Hasna harus mandi disendang dengan posisi tanpa busana. "Ya benar, nanti kan terpisah tempatnya. Lagi pula ibu juga ikut kok. Iya toh nah?" ucap ayah mantap. "Iya, nanti ibu menyusul sama Pak Harno," sahut ibu. Pak Harno merupakan Pak Le dari Hasna. Memang ayah dan beliau orang yang setipe. Tak mau mendebat, malam itu kami bertiga segera memulai segenap ritual untuk memperlancar acara pernikahanku. Singkatnya, kami bertiga sudah berada di sendang tak jauh dari rumahku. Suasana tampak gelap, hanya penerangan remang dari bolam lampu berwarna kuning dari bangunan di sisi sendang. Mas, ucap Hasna bergidik, merapatkan tubuhnya ke arahku. "Wes toh, ayo, sudah toh, ayo," ucap bapak. Kami mulai melangkah, menembus jalanan becek di antara pepohonan jati yang menjulang tinggi. Tak bisa aku gambarkan perasaanku. Aku kesal sekali dengan hal seperti ini. Bagaimana nanti kalau ada hewan buas atau orang jahat? Lihat saja jalanan ini, berlumpur. Bahkan kanan kiri hanya semak dan pohon jati menjulang tinggi. Wush! Aku tersentak dan langsung menoleh ke belakang. Kutelisik sekitaran, mencari hewan atau entah apa yang melewati sisi belakang tubuhku. Namun tak kulihat apapun, hingga mataku menangkap sesuatu yang aneh. Seperti kepulan asap tipis menguar dari dalam tanah. Kusipitkan mata, mencoba mengidentifikasi benda apakah itu, tetapi justru yang kulihat tak pernah kubayangkan sebelumnya. Nafasku mulai cepat, ingin sekali memanggil bapak atau Hasna. Saat kepulan asap itu mulai memadat dan berubah menjadi siluet perempuan yang ku kenali. "Diana," ucapku lirih. Terus ku perhatikan sosoknya. Tidak mungkin itu Diana. Perempuan itu sudah meninggal beberapa tahun silam. Ingat, nanti kalau lihat sesuatu dihiraukan saja, terutama untukmu dan Danis. Ngapain kamu? Panggil ayah dari arah depan saat menyadari aku masih diam memandang ke arah pepohonan. Kamu kenapa?" tegur ayah sambil menepuk pundakku. "Yah, sudahlah, kita mending pulang. Tadi di situ ada ucapku mulai ketakutan. "Wes toh, sudah toh. Kan ayah tadi bilang jangan dihiraukan. Anggap saja itu ujian untuk keberlangsungan pernikahanmu," kata ayah yang mulai menyeretku untuk segera mengikutinya. Sedang Hasna hanya diam. Kepalanya tertunduk ke bawah, seperti takut melihat sekitaran. Aku menggeleng. Benar kata ayah. Tidak mungkin itu Diana. Sekali lagi, ku tengok ke arah pepohonan. Namun sepertinya sosok tersebut sudah hilang entah kemana. "Dedemit kampret," ucapku langsung kembali melangkah cepat. Setibanya di sendang, mataku langsung menelisik sekitaran. Kuperhatikan ada bangunan kumuh yang sepertinya berfungsi untuk ruang ganti atau toilet. Ada pula batu besar di sisi lainnya yang berbatasan dengan sungai kecil yang mengalir deras. Sungguh, kalau bukan untuk pernikahan, aku tak bakal sudi melakukan ini semua. Ayah mulai melangkah menuju batu besar. Ia bergegas duduk bersila menghidupkan dupa serta kemenyan di atas anglo kecil. "Danis, sini, lepaskan semua pakaianmu," ucap ayah beberapa saat setelah diam dengan mulut komat kamit. Kuturuti permintaannya. Kulepaskan semua pakaian yang menempel, hanya menyisakan celana dalam saja.
Dibilang semua itu ya semua atau Bagus, tegur bapak. Aku menoleh ke arah Hasna, bukannya merasa malu, justru ekspresinya terlihat geli sambil menaik turunkan alisnya. Alah, wong ya sebentar lagi jadi suami istri, ucap bapak yang tahu aku malu dilihat oleh Hasna. Balik badan, pintaku kepada Hasna. Wanita itu terkikik, namun langsung membalikkan badannya. Gede juga ya, goda ayah terkekeh. Ih, pulang nih, gerutuku jengkel. Menutup area kemaluanku dengan kedua tangan. Sungguh sangat menyebalkan orang tua satu ini. Ritual pun dimulai. Aku bergegas duduk bersila di samping ayah. Bau asap dupa dan kemenyan membuat kepalaku begitu pusing. Ingat dan, apapun yang kamu lihat abaikan saja. Paham? Apapun lo ya, ritual itu digunakan untuk membersihkan karma yang ada di dalam tubuhmu. Balik badan, pintaku kepada Hasna. Ingat dan, apapun yang kamu lihat abaikan saja. Paham? Apapun lo ya, ritual itu digunakan untuk membersihkan karma yang ada di tubuhmu, ucap ayah tegas. Kembali ayah menghadap ke arah batu. Mulutnya komat kamit tidak jelas. Tak pernah sekalipun aku melihatnya seperti ini. Ku tengok Hasna di sisi lain sendang. Ia pun tampak ketakutan dengan melihat sekitaran dengan waspada. Masuk ke sendang, duduk bersila, pejamkan mata, pinta bapak. Aku mengangguk, segera masuk ke dalam sendang. Saat punggungku menyentuh air, aku hampir beranjak naik. Rasanya seperti ribuan silet yang ditorehkan di kulit. Dinginnya bukan main. Biur. Tubuhku menegang. Kurasakan tulang-tulangku berteriak ngilu saat ayah mengguyurkan air bunga dari atas kepala. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Karena setelah beberapa guyuran, tubuhku terasa begitu ringan, ditambah rasa kantuk yang datang secara tiba-tiba. Naik sini, pinta ayah. Ku tengok Hasna yang sedang memperhatikan kami, namun ada yang berbeda, ekspresinya terlihat hampa. Bahkan saat aku beranjak dari air, dengan kondisi tanpa busana, seolah ia tak peduli. Sini cepat, ucap ayah membuyarkan lamunanku. Aku kembali duduk di samping ayah, terus kupejamkan mata, mencoba menahan rasa dingin yang begitu hebat. Entah apa yang terjadi, saat kurasakan ada usapan lembut di rambut dan kepalaku menjadi berat. Rasa kantuknya tak bisa kutahan, ditambah aroma dupa dan kemenyan membuat kesadaranku perlahan menghilang. Aku mencoba untuk tetap sadar dengan menggelengkan kepala, namun semua sia-sia. Hal terakhir yang kulihat, sosok Diana berdiri tepat di samping Hasna sebelum semua menjadi gelap.